Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Walamma ra'alan sumangsane mirsani sapa al-mu'minuna pira-pira wong mukmin al-ahzaba ing pira-pira pasukan koalisi, pasukan bersama. Jadi ahzab jama'i hizb. Beberapa pasukan wong kafir niku koalisi nglawan Kanjeng Nabi. Minal kufari sing pira-pira wong kafir. Qalu mongko padha dawuh sapa al-mukminun. Ketika ngerti musuh malah mereka dawuh hadza ma wa'adana Allah. Hadza utawi iki ketemu musuh iku ma perkara. Hadza utawi iki lah liqaul adwi. Ketemu musuh iku ma iku perkara wa'ada kang janjeni nek kita sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Allah janjeni jenenge wani iman wani dicoba minal ibtilai sang den coba wan nasri lan den tulung. Wasodaqah lan mesti bener sapa Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Fil wa'di ing dalam janjine. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Wa ma zadalan ora nambahum ing al-mukminun. Apa dalika mengkono-mengkono liqaul adwi utawi ru'yatul ahzab ngerti musuh utawa ketemu musuh. Mereka orang mukmin ketemu musuh ora nambahi illa imanan kecuali nambahi iman. Tasdikon tegese benerno biwa'dillahi lan janjine Allah. Wa tasliman lan marah nyerah nderekaken di amrihi maring keputusane Allah. Jadi pasukan yang enggak imbang sampai tiang mukmin damel kondak, damel parit, damel jurang ben musuh ora iso liwat. Bareng baroh nyata musuh benar-benar besar, malah wa mazadahum illa imanau wa taslima. Jadi semakin roh masalah, semakin petarung, semakin pede ini yang soleh. Minal mukminina setengah saing pira-pira mukmin rijalun di pira-pira wong lanang. Sodaku kang beneri sapa rijal. Corong kuno nuhoni sapa rijal ma ing perkara. Ahadu kang wis tau janjeni sapa rijal Allah ing Allah ali ngatasin. Mereka berkomitmen janjeni minas sabati sanging tetep maknane gak melayu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sertane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa minhum mongko setengah sanging al mukminun manute wong qadha kang wis nyelesekno sapa man bahu ing janjine man. Sebagian mereka sudah menyelesaikan janjine, maknane mata tegese kabudut sapa man. Auku tilauto den pateni sapa man sisa billah ing dalam dalane Allah. Wa minhum lan iku setengah saking al mukminun man ate wong yang tajiru kang ngenteni sapa man dalika ing kono-kono nahbah. Dadi wong mukmin ana sing wis mati, ana sing ngenteni jatah mati. Dan biasa mati. Wa ma badarulan ora padha genteni sapa al mukminun tabdilan lan genteni tenan. Mereka tidak pernah merubah maknanya, enggak pernah mengganti apa yang menjadi komitmen mereka, tidak pernah pelin-pelan fil ahdi dalam janji ning Allah. Wa hum ta'al mukminun dengan sifat nuhoni janji, dengan sifat komitmen ning janji ning Allah. Iku bi khilafi halil munafikin kelan berbedani tingkae keadaane pira-pira munafik. Wong mukmin nak niat perang dereno Kanjeng Nabi mesti komitmen. Lihat dia supaya bales sapa Allah as-sadiqina ing propong sing bener imane. Bisit kihim lan kebenarane as-sadiqin. Wa yu'adibalan iksa sapa Allah taala al-munafiqina ing propong munafik. Tapi Allah nyiksa ya insyaallah mun kersa sapa Allah. Carane nyiksa piye? Gambaran wong munafik mesti siksa piye? Mesti tersiksa bi ayyumi tahu. Gambare arep nyata matekno sapa wa taala hum al munafikin ala nifaqi ngatasi sifat kemunafikane munafikin. Tapi ana kemungkinan au yatuba utawa maringi tobat sapa Allah alihim ing ngatasi munafikin. Mergo inna wa satamna Allah iku kana ana sapa Allah taala iku ghafurun dat sing akeh nyepurane. Liman maring wong tabah kang tobat sapa man. Rahiman tur akeh welase bihin lan mantap. Warad dalan iso nolak, manane iso nolak iku iso ngecewakno, iso ngekei kekalahan sapa Allah. Alladzina kafaru ing ngomong sing kafir, il ahzab tegese ing pira-pira pasukan koalisi. Bihoidihim
Allah nolak ing sifat emosine mereka. Sifat emosi mereka bergemuruh ngalano wong Islam kalano kabeh be Allah. Akhire lam yana lu khairat. Tegese ora iso entuk sapa al kafirun utawa al ahzab khairan ing kaapian. Manane muradahum tegese ora entuk ing karepe al kafirin minal jufri saking menangno bil mukminina kelan pira-pira mukmin. Wa kafawahul mukminin al qital. Wa kafala nyukupi sapa Allah awal mukminin ing pira-pira mukmin nyukupi al-qitala ing perang. Allah nyukupi ketika wong mukmin perang ya asal perangnya mesti bener. Dirihi kelawan dibantu angin zaman iku wal malaikati lan dibantu kelan malaikat. Wa kana lan ana sapa Allah kawiyan zat sing banget kuwate ala ijadima ing atase wujudna perkara. Yuridu kang ngersakno sapa Allah taala ku ilma. Azizan turdat sing menangan. Ghaliban tegese kang menangno ala amrihi mujudno menang ala amrihi ngatasé kabeh perintah Allah te kersane Allah. Wa anzala nurono sapa wa taala alladzina wa kang zuharu hum kang bantu sapa ladina hum ing kufar min ahli kitab pisang ahli kitab ai Quraidha tegese Bani Quraidha. Awa nurono min soyasihim saking benteng-bentenge ahli kitab ujunihim tegese benteng-bentenge ahli kitab. Utai lafat kusun jam'u soy-soyat ini ku jama'i lafat soy-soyat wawa utai al-soy-soyat atau wawa utawi al-hisnu iku ma perkara yutahasson kang tiga benteng obyek lima wakodafalan numi bakno sopa wa ta'ala fi kulubin dalam atine ahli kitab arubba ing rasa takut ail khawfa tegese rasa takut farikon ing sebagian taktulu nama teni sira kabeh ning saking ahli kitab. Wahum te al maktulun al muqatilatu wong ahli kitab sing melok perang. Ya ahli kitab tek wong kafir secara umum batak sirun lan boyong sira kabeh farikon ing kelompok sing liya minum saking kufar. Sing mbok boyong ayu daruriyat iki cah cilik-cilik. Jadi sing petarung pasukan kafir sing merangi dipateni, sing ora merangi ditawar. Wa arasalan marisna sapa wa ta'ala kuming sira kabeh ardhum ing bumine kufar. Wa diyarohum lan omah-omahe kufar. Wa amwalahum lan dunya-dunyane kufar. Wa ardon lan kowe entuk warisan bumi lam tatau ha kang urung tau nginjak sira kabeh ha ing arep. Badu sawise iki. Maksudnya saiki iki untuk warisan. Wa yati al-ardu khaybaru khaybar. Ukhidat den alap apa khaybar ba'da Quraidha ta sawise peristiwa Quraidha. Wa kana lan ana sapa Allah la kulli shay'in ing atase saben-saben perkara. Iku qadiron iku dat sing banget kuasane utawa dat sing kuwasa. Iki kula terangaken perang kula niku maca sirahnya Ibnu Ishaq terus kitab spesialis tarikh niku paling terkenal jenenge sirahnya sinten Ibnu Ishaq. Terus Ibnu Ishaq niku ngarang sekitar tahun 600 nomor mboten tahun pokoknya beliau itu seangkatannya dengan Imam Malik. Terus disarai jenenge Ibnu Hisham. Tapi Ibnu Hisham sing ahli sirah mboten Ibnu Hisham sing arep muli labib. Terus badan itu dipretel-pretel kalian tiang Kebumen. Tapi asli Arab. Jenenge Umar Jabbar itu. Umar Jabbar. Terus kula cerita sithik. Sampe nak ngaji tarikh jenenge apa khulasan om. Yo yakin karangan iki. Umar Abdul Jabbar. Niku tiyang Mekah, riyen Menteri Pendidikan Mekah. Menteri Pendidikan Mekah tiyang ini Sunni. Terus wonten revolusi Wahabi niku mlayune teng pundi? Indonesia. Semanggen teng Kebumen. Nah, kula sing ora roh apa katut bahasa ngapak kaya Kiai ora roh. Ini jelas uripe teng pundi? Kebumen. Terus beliau nulis Mabadi Fikiyah jilid 1, jilid 2 yang tentang apa? Oke, terus ngarang tarikh Khulasan Nurul Yakin jilid 1, jilid 2. Dan niku indukan kitab tarikh niku jenenge kitab Sirahnya Ibnu Ishaq. Sinten? Sirahnya Ibnu Ishaq. Terus era-era 300 sampai 400 tahun kemudian disarai kalian Ibnu Hisham, tapi buatan Ibnu Hisham yang ada kitab Nilabib. Niku nak sampean maca tarikh niku, tarikhnya Ibnu Ishaq.
Niku maca Quran niku koyok kowe iku aktor sejarah. Entah saking keramatnya yang ngarang tak gimana itu. Kalau nulis itu luar biasa ini sudah Ibn Ishaq. Itu rivalnya Imam Malik dalam keulamaan. Sisi tok nekuni ahli hadis, sisi tok nekuni ahli napa? Sirah. Kalau cerita sedikit tentang beberapa contoh yang diceritakan Ibnu Ishaq dalam perang Khandaq. Mimpin wong pancen angel tenan. Jadi kalau nabi itu kan nubuah. Nubuah itu melihat hidup ya biasa, mati ya biasa. Karena ketika kita hidup ya biadillah, ketika kita mati juga biadillah. Hidup ya di tangan Allah, kita tidak bisa ngelola roh kita, nyawa kita. Mati ya di tangan Allah, jadi ya biasa saja. Kowe misalnya darani iso urip ku nak ngirup oksigen. Terus kowe kaya janggal nak wong ning kuburan iso urip. Nak cara wong sing parek pangeran niku eskalon niku ya janggal wae. Lemah iso maca tasbih, watu iso maca tasbih, wit iso maca tasbih. Bedane apa kowe lemah mbek sampean? Bedane nak lemah iso bodoni, iso bodoni. Tidak seperti itu. Di mata Allah itu sama saja. Kalau bolak-balik ngaji tentang sedikit cerita, oke nak kepengen jadi wali, para pangeran. Oke bayangno kowe iku dadi Nabi Adam. Umpama kowe dadi Nabi Adam kan roh tenan, nak kowe iku sangka lemah, berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih, karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir nak lemah ora di akal, kita punya akal. Padahal itu enggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, kok ya di akal, karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya ini lemah yang gue sujud kok jadi saksi itu iso mikir apa ora iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah iso mikir apa dadi seksi? Takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu Gusti. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak kok ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah, sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, angin, kowe kudu gawe keributan nggo ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa ndak? Punya. Makanya ngaji be ulama ben roh duduk perkara ini. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwahiyya dukhanun faqala laha walil ardi ya tau'an aw karha qalata ataina to'i. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Jadi bumi be langit itu kira-kira antara ngara iso ataina to'i. Sekaruan nurut Gusti, ora nurut lah ya mesti kalah, katok menisan nurut, ora nurut lah ya mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Sehingga Rasulullah nanti ngendikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi, pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya, kira-kira seperti itu nabi masih. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu ya mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundurin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi.
Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir. Sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karepmu urip yo karepmu. Jenenge fama bakat alihi musama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi napa bumi. Mbone ngrungokno ta. Nanti sampean akan paham perang Khandaq setelah penjelasan ini. Singkat cerita, karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin Khandaq, semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai. Kira-kira sudah lemah lah tekanannya. Bikinlah Khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, oh ya gak apa-apa kata Nabi, gak apa-apa bikin Khandaq. Setelah bikin Khandaq, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentangan bekal ya lesu. Artinya Khandaq itu sebetulnya nggak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat, ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran kok kula. Mun terus nong kok ora ono sing darani jenengan pangeran. Jadi pangeran niku. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Khandaq masyhur. Ya Allah, intuhlik hadil isobata lam tubat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Dengan juga di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus fa'arsalna alim riha wa junudal lamro. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya arsalna riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa enggak kalau angin enggak punya akal bisa diutus? Enggak bisa diutus karena punya akal. Kalau enggak punya akal dia enggak bisa bilang iya, juga enggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi wong kafir umuk kacek sekian kilo, kalau anginnya enggak punya mikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali karena dengan alam itu musuhan. Lho bumi ora makal mek kowe piye? Kowe darani diakal, bumi barang ra diakal. Lu mangkel dong, wong darani ra diakal lu mangkel. Beda. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sing mbok sembelih yo mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih mengguncangkan aras timbang matimu karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu pitik karena rada berdigasan. Mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut, semut bahasa Indonesia. Semut. Itu dicopot semut dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca tasbih. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sidik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, wali itu resmi, nggak bisa kamu jadi wali mentang-mentang neng kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waktu terus wali, dukun gitu ngawur. Nggak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, ono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda nyaran dari wali so terbang, gak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak beredel. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Iya nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini
Majelisnya ada. Tapi dia usah daftar. Demenisin maksudnya. Enggak usah daftar wali. Sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah bagus. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita, Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh enggak? Pikiran seperti itu aneh enggak? Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Itu kamu bilang, angin kok iso mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kayak mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau niku saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah rati akal. Kemudian gue diungkel-ungkel, dendam. Masyhur itu di hati-hati sokai bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman yang bumi enak kayak maksiat. Saya kis kecekel aku begitu prakas. Wah saja Allah kang usung bener jajal. Jadi, nah kita harus berlatih berpikir begitu terus supaya satu jadi wali yang gampang. Dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana kono prahara, misalnya no lintang gugus. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Khandaq. Nabi itu Umi itu nggak kerso mikir, ya sudah. Setelah 26 hari di Gepong, Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barido sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat pun nggak ada yang berani datang, saking dinginnya. Sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara sholatnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam. Angin ribut datang. Fa'akla abudurohum wa khiyamahu. Orang kafir itu lalu-lalang. Nabi nimbali sahabat gini, "Cung, jake delok posisi pasukan wong kafir saiki piye?" Enggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kota pasti mati. Musuh ini beringas semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB. Kalau namanya perang mesti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok kanjeng Nabi ora ono sing nurut. Jadi kanjeng Nabi tahu ora dituruti sahabat. Ya kiai ora dituruti santri kok bingung. Kanjeng Nabi tahu ora dituruti. Betul lho, cung sapa sing gelem ora sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Hudzaifah aja rene. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jare Hudzaifah aja ngene. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ora tangi. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat.
Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Zaid cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Mulane ngaji, benar terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, wah, lupa aja semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya Abi Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo do pergi. Jari Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang itu. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh, ambil semua Abi Sufyan. Buat itu bener-bener wajib. Setelah kata balo, terus orang dijak mire gak mau. Abi Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abi Sufyan. Mulai terus liane mulai. Setelah liane mulai, Hudzaifah datang, matur. Ketika tahu Hudzaifah datang, Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak gini sekarang harus macak berpenampilan cari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar enggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar. Jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedap ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan. Kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu gue sunat, gue yang kayak raro. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah ya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu Abdul bin Mas'ud dia menangi Nabi itu sholat sarungan, terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal. Imamahnya dicandal, serbannya dicandal. Terus dia sholat fi saubin wahid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari. Kiai kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama lihat. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kowe darani serban sunat itu perkara kelar tubuh. Keadaan sudah baik-baik saja kita kelar tubuh serban terus darani sholat itu kudu nganggo serban. Iku mergo sunat apa mergo kowe kelar tubuh? Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarungan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Kowe roh sebab aku sholat ngene iki. Ndak tahu. Ben wong bodho kowe roh sithik-sithik wong serban. Kowe dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Zaman lonto mungkin yang wajib itu yang mengusir lonto tidak umroh. Oke kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib. Sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijabu malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena guiling-gilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tabiin ya pakai semua karena dikira syarat. Nah, tabiin ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bakul bakso serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya kiai Mbak Rakia itu. Jadi kayak orang Madura, orang Mekah, orang Juban dicucuk nyongkone kiai ini. Bareng bandara kok Juban kabeh. Terus leren deh. Lha kok anekdot tapi tenan, terus dieling nang kancane sing Madura sing mondok Mekah suwi.
ning kene iku cobaan kabeh, tapi ora mesti kiai sempurna. Oh iya. Seperti ngelereni salamane. Nah ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Oh gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah kok. Ayo wali ora ana kroni. Fa arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar, tetap beda kekasih Allah mbek ora. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi nyuwun sewu gak iso mikir, Salman sih iso mikir. Pasukan wong kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buareng sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini, tahu kok kinane mikir. Rugi. Terus sahabat tuh, kalah gue di dekotak bareng kinane pasaran. Makanya pertanyaannya sekarang, saiki pasukan wong kafir iku mulai mergo kontrak ta mergo angin? Mergo angin. Mulane kejogeman gedeng wali. Wali sawangane ra iso mikir, tapi para pangeran. Kowe lho mikir ekonomi tenanan, ambek uripku bahagia di bahagia, mergo ora iso mikir. Carane bahagia ya ora ro. Lho kula nate lho tak kelentik pakar metodologi sosiologi tak. Gus, teorinya apa? Jenengan kok bisa mengumpulkan orang banyak ngaji? Aku ora iso mikir. Nah kowe sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku ora iso mikir ngumpul wong kotok, wong kritik. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Kayak gelem, ora iso mikir. Jamin dadi bodoh tenan. Itu beda cara otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda, reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi, makanya Nabi disebut ummi. Ummi itu keibu-ibuan, gak iso mikir Nabi. Tapi ora krana bodoh, saking pareke pangeran. Nabi santai. Sahabat tahu bareng Nabi sholat rong rakaat langsung angin itu mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon, jajal kowe. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya ngerespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Jadi balik. Angin langsung tanda, kalah enggak. Sampai sahabat akhirnya sadar. Iya, Man Salman, jadi saya tak alam cerdas, cuma saya kontak segala. Tetap enak rasa cerdas, tapi para pengira. Selesai. Malah nih Pak Arsalna alaihim rihau wajib dalam tahu. Kalah. Mulai dari sosial Abu Sufyan iman, gara-gara gak tahu ngalah Muhammad juga. Angger wis cara akal menang, dia menang loh. Itu mesti ada sesuatu, dia bisa orang bahasa ikra, iso dia ngomong bisik. Mesti ada kok menikahi ora iso ora dukun. Ya pokoke Muhammad itu tetap ditulung oleh pangeran. Itu bedanya nak. Jadi beda cara berpikir Nabi ya, sahabat ya beda, wali beda, wali ya beda. Wali itu unik. Apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku ora yakin dia CC. Pokoknya tak daftar. Iki pas karo KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada kontak. Yang ada perang Ahzab, Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro, Najron, Yahudi Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kan 3 kekuatan besar, semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab, pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin kontak, dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja, karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal, ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena kontak, tapi karena fa'ar salna rihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang dikirimkan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon, semuanya merespon. Contoh gampang gini, ini contoh gampang. Ketika perang kontak tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masak hanya wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warni, dimakan orang 300.
Itu Nabi itu hanya datang ke kawannya Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka burmah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin, kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh alam. Karena ini sih ngendikan kekasih pangeran. Makanya masyhur riwayat-riwayat kita ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidur di lampu, airnya ini muncrat-muncrat mimbar. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Jadi pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam semua. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kowe nak kepengen mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena nggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kalau wali. Tentu walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu juga. Tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pitik, rasa lah itu alam berbeda. Sombalen nopo repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya tuh berkali-kali manusia itu menjadi goblok. Lah wong mau roh tok kok biji. Roh itu artinya tidak menentukan kan? Waktu galeng ngaten nggih. Misalnya ini saya pegang, misalnya loh, ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya kan ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa, wes aja juga tenang deh, juga tenang kusulat atau mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia ini jawab kan, mesti nak dia itu wong sing rasional. Dia terserah jenengan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten, jadi kan ngajur mesti iman. Orang melok itu gue kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, nggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman ini mungkin, ira mungkin orang pangeran mantel. Coba gobloknya orang melok itu gue kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus kayak melok komentar. Wah, gak mungkin pulpen didol Gus Baun kesayangan ini. Orang melok itu gue kok kecangkeman. Orang mungkin dibuat nih WC wong seneng aja, ramu terserah aku tau sing duwe. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah durip si Allah itu ya Allah yang lalu mayasa melakukan apa saja yang diinginkan wong sing duwe. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman. Nah, ketika ana unta keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika dijine Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Nah, semuanya ini cara manusia kan mohal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok di sini.